Muncul Ya, lah. muncul. Sudah. Sudah, Bu. Ayo nah, wis direkod. Wes. Nah, Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak. Sebelumnya mohon maaf karena kelasnya kita mulai pada malam hari dikarenakan sedang adanya pandemi yang membuat kita menjadi terbatas dalam hal pembelajarannya sehingga harus kita lakukan di rumah masing-masing. Oke, untuk mata pelajaran pada malam hari ini mengenai kita akan membahas tentang atmosfer. Ya, jadi apa itu atmosfer? Menurut kalian sendiri, apa sih itu atmosfer? Lapisan pelindung bumi, Bu. Ya, Mbak Feby. Suatu Bagus sekali. lapisan yang melindungi bumi. Ya, bagus sekali. Jadi atmosfer merupakan selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya untuk lapisan atmosfer itu sendiri terdiri atas beberapa unsur. Salah satunya ada nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan argon. Jadi sebenarnya ada sekitar 9 sampai 10 unsur yang terdapat di dalam atmosfer, tetapi yang paling dominan adalah keempat dari unsur ini, nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan argon. Yang lainnya itu hanya beberapa persen saja, sekitar 0,2%, sekitar 0,01% gitu. Jadi untuk dominasinya adalah keempat dari unsur ini. Selanjutnya, lapisan atmosfer itu terdiri atas 5 lapisan. Coba tolong disebutkan. Saya, Bu, saya. Ya, Mbak Feby. Yang paling bawah ya. Yang pertama itu troposfer. Terus yang kedua stratosfer. Terus mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Benar sekali. Benar sekali, Mbak Feby. Jadi untuk lapisan atmosfer itu sendiri terdiri atas 5 lapis, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Untuk lapisan troposfer itu merupakan lapisan terbawah. Kalian tahu tidak apa saja ciri khas dari lapisan troposfer itu sendiri? Ada yang tahu? Tidak. Mungkin Mas Krisna tahu? Nggak tahu, Bu. Iya. Saya Musim, lanjutkan Bu. saja. Untuk lapisan troposfer itu sendiri memiliki karakteristik yang pertama yakni memiliki ketinggian 0 sampai 18 meter di atas permukaan laut. Jadi lapisan troposfer itu ini merupakan lapisan terbawah di mana
ketinggiannya itu mulai dari 0, di mana kita menginjak tanah. Nah, itu sampai 18 meter di atas permukaan laut, itu merupakan lapisan troposfer. 18, ya. Untuk karakteristik yang kedua, pada kenaikan 100 meter, maka akan mengalami penurunan sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi, pada lapisan ini semakin tinggi akan terasa semakin dingin, karena mengalami penurunan suhu 0,6 derajat Celcius. Selanjutnya, pada lapisan ini terjadi fenomena cuaca dan iklim. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan ada hujan, terus ada petir, nah itu terjadinya di fenomena ini. Terjadi di lapisan ini maksud saya. Jadi pada lapisan bawahnya itu mengandung bahan sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan. Nah, 80% dari gas penyusun atmosfer itu berada pada lapisan ini. Dari 10 unsur penyusun atmosfer yang tadi, 80%-nya itu berada pada lapisan ini. Lalu batas troposfer dan lapisan atasnya atau lapisan stratosfer. Lalu yang kedua adalah lapisan kedua tadi. Halo anak-anak, apa dengar suara saya? Ya, dengar. Dengar, Bu. Ya, agak putus-putus. Untuk lapisan kedua tadi apa namanya? Stratosfer. Stratosfer. Untuk stratosfer itu sendiri, ada yang tahu tidak karakteristiknya apa? Pesawat, Bu. Ya, Bukan. kenapa? Oh, ciri-cirinya ya, Bu ya? Benar-benar. Kenapa pesawatnya? Ya, Nggak tahu. kita langsung saja ya. Untuk stratosfer itu sendiri memiliki ketinggian, ketika ketinggiannya bertambah, maka suhu udara akan meningkat. Berbeda dengan lapisan troposfer, kebalikannya dari lapisan troposfer, kalau troposfer tadi kan semakin tinggi semakin dingin. Kalau di lapisan stratosfer semakin tinggi maka kan semakin panas. Hal tersebut karena kenaikan suhu disebabkan oleh lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Jadi pada lapisan ini tuh kan ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu menyebabkan suhu di lapisan stratosfer itu menjadi lebih panas, sehingga kalau misalkan kita semakin tinggi, maka terasa akan semakin panas. Nah, pada lapisan ini tidak ada fenomena cuaca, iklim, maupun awan. Lapisan ini sebagai landasan pesawat untuk terbang. Benar sekali yang dikatakan Pak Febi tadi, karena pada lapisan ini tuh merupakan lapisan sebagai landasan untuk pesawat bisa terbang. Adanya lapisan ozon. Ya, karena pada lapisan ini tuh ada lapisan ozon yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana bisa melindungi bumi dari ultraviolet. Jadi lapisan ozon ini fungsinya untuk menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Lapisan stratosfer ini
berada pada ketinggian 18 sampai 50 mdpl. Selanjutnya batas dari stratosfer dan lapisan di atasnya disebut stratopause. Ada yang ditanyakan untuk sejauh ini? Belum, Bu. Lanjut, Bu. Lagi. Untuk lapisan di atasnya lapisan stratosfer apa? Ada yang tahu? Mesosfer. Itu mesosfer. Ya, benar sekali, mesosfer. Coba salah satu dari kalian bisa membacakan mungkin? Saya sih. Yang mana, Bu? Bu. Hmm. Saya. Ya, Saya mau membaca. iya. Saya Tunggu sebentar ya. Ada yang tanya? Putus-putus. Ada yang tanya ya? nggak ada ya. Cece. Coba Cece mau tanya apa? Tanya aku. Iya, tanya apa? Nggak tanya. Oh, enggak tanya. Ya sudah. Tadi yang bersedia untuk membacakan siapa? Saya. Ya, tolong dibacakan yang mesosfer Loh, ini. Oh, ini mesosfer. Mesosfer terletak. Loh, itu Bu terletak apa? Atau ketinggiannya? mdpl. Ya, ketinggiannya. Oh, ketinggiannya 0 sampai 80 mdpl. Mesosfer merupakan Bu, ganti-ganti. Nah, Ya, lanjutkan. bentar. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang paling dingin, sekitar minus 1000 derajat Celcius. Nah, di lapisan mesosfer ini tempat hancurnya meteor yang jatuh ke bumi. Lapisan ini juga melindungi benda dari luar angkasa. Batas antara mesosfer dan termosfer disebut mesopause. Di mesosfer terdapat lapisan ion atau udara bermuatan listrik yang disebut lapisan apa ini, Bu? D. Lapisan D itu apa, Bu? Memang lapisan D. Yang bawa sendiri tuh. Ya, baik saya jelaskan ya. Sebentar. Untuk mesosfer itu sendiri, benar seperti yang dikatakan Mbak Feby tadi, itu ada kesalahan sebenarnya. Itu letaknya pada ketinggian 50 sampai 80, bukan 05, mohon Oh maaf. iya. Ya, Bu. Untuk selanjutnya itu lapisan mesosfer ini merupakan lapisan yang paling dingin, yakni memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, pada lapisan ini terjadi adanya fenomena hancurnya meteor yang jatuh ke bumi. Hal tersebut terjadi karena lapisan ini tuh merupakan lapisan yang paling dingin, sehingga ketika meteor yang bersuhu sangat panas
dari yang jatuh ke bumi lalu masuk pada lapisan ini yang merupakan lapisan paling dingin, lalu meteor tersebut akan terpecah sehingga pada lapisan ini meteor-meteor itu hancur dan melebur menjadi debu yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita di bumi. Nah, lapisan ini dapat melindungi dari benda luar angkasa. Lalu batas antara lapisan mesosfer dengan lapisan di atasnya itu disebut lapisan mesopause. Nah, di mesosfer terdapat lapisan ion atau udara yang bermuatan listrik yang disebut lapisan D. Jadi di tengah mesosfer itu ada satu lapisan gitu, namanya lapisan D. Nah, lapisan D itu merupakan lapisan ion. Oh, jadi namanya itu D gitu, Bu. Ya, memang namanya lapisan D. Saya kira apa itu lapisan D itu? Ya, memang namanya lapisan D. Lalu pada Ya, Bu. lapisan ini itu adanya sinar malam yang berasal dari uap air atau debu meteorit muncul. Ya, muncul pada lapisan ini. Jadi kalau kita tahu, biasanya kalian pernah lihat fenomena bintang jatuh yang ada kelap-kelip. Pernah. Itu berasal dari uap air atau debu meteorit. Jadi ketika meteorit itu masuk ke dalam lapisan ini, itu langsung menimbulkan api gitu loh. Jadi terlihat di bumi itu seperti Bintang jatuh gitu, Bu. ya seperti itu. Ya. Ada yang masih dibingungkan pada lapisan ini? Udah, Bu, lanjut. Sudah paham. Sudah paham, Ibu. Termosfer. Selanjutnya ada yang ingin membacakan? Batu tabu. Ya, Misalkan betul. jika duduk ya. Termosfer. Iya, aku tak. Iya. Saya, Bu. Oh, termosfer merupakan lapisan atmosfer pada lapisan keempat yang memiliki ketinggian 80 hingga 650 km. Pada lapisan termosfer itu memiliki suhu 1010 derajat Celcius yang memiliki dua layar termosfer atas dan bawah. Termosfer bawah ini sebagai tempat ionisasi dan termosfer ini merupakan tempat atau yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Dabu. Gila. Jadi untuk benar sekali yang dibacakan ya. Untuk lapisan termosfer itu sendiri
terletak pada ketinggian 80 sampai 650 km. Lalu lapisan ini merupakan lapisan terpanas ya, sesuai dengan namanya gitu. Jadi dinamakan termos karena dia merupakan lapisan terpanas dari atmosfer. Untuk termosfer itu sendiri memiliki 2 layer. Jadi ada termosfer atas dan termosfer bawah. Nah, termosfer bawah itu sebagai tempat ionisasi, dinamakan lapisan ionosfer. Jadi kalau kalian baca di buku-buku itu ada lapisan ionosfer, sebenarnya ionosfer itu merupakan bagian dari lapisan termosfer, bukan lapisan lain gitu. Jadi dia tuh masih satu kesatuan dari lapisan termosfer. Nah, untuk adanya ionisasi itu sendiri menyebabkan sinyal-sinyal radio komunikasi dari permukaan bumi dapat dipantulkan kembali, sehingga aktivitas komunikasi dapat terjadi. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita berbicara dengan orang lain ya, nah itu kan dapat terjadi karena adanya ionisasi itu sendiri, sehingga ia disebut sebagai pemantul gelombang radio. Maksudnya ini berkomunikasi melalui radio ya. Baik, ada yang ditanyakan pada lapisan ini? Tidak, Bu. Ya sudah, kalau gitu kita lanjutkan saja ya. Pada lapisan teratas. Oh ya, tunggu sebentar. Ibu, kalau kalian nggak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Ya, Bu. Untuk Silakan. lapisan sebagai apa ya itu, pembatas antara termosfer dengan eksosfer apa namanya? Sebentar Bu mikir. Lapisan yang membatasi lapisan termosfer dengan eksosfer dinamakan Tropopause. ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Batuta. Kok garing ya, nggak ada yang tepuk tangan. Sudah Bu loh. Oh iya. Ya, benar sekali. Untuk lapisan pembatas dari lapisan termosfer dengan atasnya itu dinamakan lapisan tropopause. Lalu selanjutnya adalah lapisan yang paling terluar. Apa itu namanya? Eksosfer. Ya, Gimana, Bu? lapisan terluar dari atmosfer itu dinamakan lapisan eksosfer. Nah, untuk lapisan eksosfer ini sendiri sebenarnya tidak memiliki batas yang jelas dengan ruang angkasa, karena memang dia terletak di tempat yang paling luar. Jadi untuk pembatas antara eksosfer dengan ruang angkasa ini masih belum jelas gitu loh. Lalu untuk lapisan ini merupakan lapisan perbatasan antara tanpa udara, di mana tidak terdapat tekanan udara. Jadi di lapisan ini tuh tidak ada tekanan udara, tidak ada oksigen. Tekanan selanjutnya, tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat karena memang
lapisan ini merupakan lapisan terluar sehingga dia tuh langsung terkena paparan sinar matahari. Maka dari itu, pada lapisan ini tidak ada tekanan udara dan juga tekanan radiasi sinar mataharinya itu lebih kuat dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Baik, dari penjelasan tentang exosfer, apakah ada yang ditanyakan? Batu tabu. Ya, Lu, Bu, semuanya tidur, Bu. ada apa? Semuanya tidur anak-anak ini pasti. Oh, kok tidur? Tidak, Bu. Ibu absen deh satu-satu. Ayo absen ya. Krisna, Hadir. mana nggak ada suaranya ini Krisna? Sudah, Bu. Enggaknya. Ayo Ervina lagi makan, Bu. Krisna, ayo. Enggak bagi. Udah ya? Udah ya. Fabi masih ada? Bu, Arvin apa merespon, Bu? Loh, kok makan? Temannya nggak dibagi-bagi. Jahat itu, Ini Bu. teman-teman buat kalian. Yang lain kemana ini? Batuta kemana? Ada, Bu, hadir, Bu. Ya. Intan? Tidur. Intan tidur. Intan ketiduran, Bu. Oh, Iya, gitu Bu. ya. Oh, ada gitu loh kalian ada. itu. Udah Ya bangun, sudah, ya Bu, sudah. berarti. Cuman mengecek aja saya. Ya sudah. Karena materinya sudah selesai, sekarang kalian ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi atmosfer? Sepertinya tidak. Tidak ada, Bu. Sudah jelas dan paham. Kalau begitu ibu yang nanya ya. Ibunya nanya terus, ih. Kan untuk mengetahui kemampuan kalian gitu. Waktunya mepet, Bu. Mepet, Bu. Sudah 29 Jadi menit. pertanyaannya adalah pada salah satu lapisan di atmosfer terdapat lapisan tunggu. Pada salah satu lapisan di atmosfer terdapat lapisan ion atau udara yang bermuatan listrik yang disebut sebagai lapisan D. Di manakah lapisan D? Ada yang tahu? Termosfer, Bu. Troposfer, Bukan. Bu. Troposfer.
kurang tepat anak-anak. Ya, salah. Dapat hukuman loh. Stratosfer, Bu. Ayo, dijawabnya pelan-pelan. Satu-satu. Stratosfer, Bu. Ya, apa Krisna? Stratosfer. Stratosfer. Kurang tepat sepertinya. Waktunya kurang 5 menit. Mbak Feby tahu? Saya tadi baca tapi saya lupa. Mesosfer mungkin. Kata Intan Saya bilang, mesosfer. ya benar sekali Mbak Intan. Jadi Mbak Intan. benar sekali Mbak Intan. Jadi untuk ya beri oplos kepada Mbak Intan. Yeay. Ya, jadi lapisan D itu terletak pada lapisan mesosfer. Pertanyaan kedua ya. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti dapat nilai plus dari saya. Lu. Ya. Pertanyaan kedua adalah pada salah satu lapisan di atmosfer yang memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Dinamakan lapisan apakah itu? Atmosfer, Bu. Ya, Atmosfer. Stratosfer, Bu. Oh, iya benar sekali Mbak Intan. Mbak Intan lagi. atmosfer, Bu. Sepertinya Mbak Intan tidak tidur. Beri aplaus kepada Mbak Intan. Yeay. Ya benar sekali. Pada lapisan stratosfer itu memiliki yang namanya lapisan ozon atau O3. Nah, lapisan ozon ini memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Lalu pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Ini kalau bisa yang jawab yang lain ya, masa Mbak Intan terus dapat nilai plus dong nanti. Ya, Bu, kalau tidak lupa. Lapisan sebentar. Pada salah satu lapisan di atmosfer memiliki karakteristik ketika ketinggian bertambah, maka suhu udara akan meningkat. Jadi semakin tinggi akan terasa semakin panas. Lapisan apakah itu? Ada yang tahu? Sinyalnya putus-putus, Bu. Gak denger, Bu. Saya ulang pertanyaannya ya. Pada salah satu lapisan di atmosfer memiliki karakteristik semakin tinggi, suhu udara akan semakin panas. Jadi apabila ketinggian bertambah itu suhu udaranya meningkat. Itu merupakan Troposfer. lapisan apa? Oh. Ya, kurang tepat kalau troposfer. Apa? Lanjut. Strato. Ya, benar sekali. Beri aplaus kepada Mbak Feby. Yeay. Yeay. Mantap, Feby.
Baby dapat nilai plus ya. Iya, bukan plus-plus. Jadi pada lapisan stratosfer itu berbanding terbalik dengan lapisan Bu, time troposfer. is up. Ya. Sumpah. Time is up. Pada lapisan stratosfer ini semakin tinggi maka akan semakin panas. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kali ini. Untuk tugas di rumah adalah kalian belajar mengenai fenomena cuaca dan iklim ya. Itu akan kita bahas untuk pertemuan minggu. Ya sudah, demikian pembelajaran pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.